Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dina maratiba wa darajat wa ja'ala lil ilmi bihi usulan wa muhimmat. Wa ashhadu an la ilaha illallah haqqan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqa. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah sidang salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan, ya, taufik dan juga karunia darinya sehingga kita bisa melaksanakan, ya, kewajiban, salah satu kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Walhamdulillah. Nah, selawat dan salam, ya, semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas, ya, hadis-hadis yang tertuang di dalam sebuah kutaib, ya, yang kecil, yaitu hadis Arba'in An-Nawawi, ya, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis ke-8 dan hadis ke-9 insyaallah jika waktunya mencukupi. Nah, dan sebelum itu insyaallah hari ini qari yang akan membaca adalah saudara Reza. Falyatafaddal akh Reza, barakallahu fiikum. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah. Qala al-musannifu al-imamu Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi fi kitabihil Arba'in An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-haditsu tsamin an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimu salata wa yutuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Baik, ahsanta, barakallahu fikum. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ke-8, ya, di dalam Al-Arba'in An-Nawawi. Baik. Hadis ini, ya, diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan telah berlalu, ya, terjemah tentang sahabat ini, ya, pada hadis ketiga tentang rukun Islam, ya. Nama beliau adalah Abdullah ibn Umar, ya, dan beliau wafat pada tahun 73 Hijriyah, ya, wafat pada tahun 73 Hijriyah. Nah, kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, fahuwa minal muttafaqi alaih, dan hadis ini, ya, adalah hadis yang muttafaqun alaih. Wal lafzu lil Bukhari, dan lafaznya adalah milik Imam Bukhari. Taib. Ya, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya, beliau pernah berkata, umirtu an uqatilan nas, ya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, sampai
mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, wa yuqimus shalah, dan sampai mereka menegakkan salat, wa yu'tuz zakah, dan memberikan zakat, menunaikan zakat. Fa idza fa'alu, kalau mereka melakukan hal-hal tersebut, fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum, kalau mereka melakukan hal-hal tersebut, ya, maka kehormatan dan darah dan juga harta mereka itu akan terjaga, ya. Darah dan harta mereka akan terjaga, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak-hak Islam. Wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, dan hisab mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Dijelaskan oleh Syekh Salih bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah, wa dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fihi jumlatan min syara'il islami tarji'u ila naw'ain. Ya, di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang syiar-syiar agama Islam yang kembali kepada dua jenis. Yang pertama, an-naw'ul awwal ma yathbutu bihi al-Islam. Jenis yang pertama yang menjadikan sahnya Islam seseorang. Wahwa, yaitu adalah dua kalimat syahadat. Ya, adalah dua kalimat syahadat. Faman jaa bihima sabatarahu aqdul Islam. Barang siapa yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia telah sah keislamannya. Ya, dia dianggap seorang muslim. Wa sara musliman ma'sumad dami wal mal. Ya, jadi seorang muslim yang terjaga hartanya dan juga terjaga darahnya. Jadi terjaga hartanya dan juga terjaga darahnya. Itu yang pertama, jenis yang pertama. Kemudian yang kedua, an-naw'u tsani ma yabqa bihil Islam. Apa-apa, ya, yang membuat seseorang tetap di dalam keislamannya. Jadi yang pertama tadi, ya, yang membuat seseorang sah menjadi seorang muslim. Yang kedua, yang membuat seseorang tetap di dalam keislamannya. Ya, yang membuat seseorang tetap di dalam keislamannya. Apa itu? Wa a'zamuhu, ya, yang paling agung, yang paling besar adalah iqamatus shalah wa ita'uz zakah. Ya, yang paling agung, yang paling besar adalah mendirikan salat dan menunaikan zakat. Mendirikan salat dan menunaikan zakat. Dan ini disebutkan di hadis. Ini disebutkan di dalam hadis. Naam. Jadi kita ketahui, ya, dari hadis ini bukan maksudnya, ya, bukan maksudnya seseorang itu, ya, mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian, ya, kalau dia belum salat dan belum zakat masih boleh diperangi. Bukan seperti itu. Tapi kalau dia, ya, dari kaum musyrikin kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat, maka sudah aman darah dan hartanya. Ya, sudah aman darah dan hartanya. Jadi nggak boleh dibunuh lagi. Ya, nggak boleh diperangi. Ya, nggak boleh diperangi. Naam. Lantas apa yang membuat dia tetap di dalam keislamannya? Yang paling besar adalah mendirikan salat dan menunaikan zakat. Mendirikan salat dan menunaikan zakat. Jadi bukan maksudnya harus mendatangkan dengan tiga-tiganya sekaligus baru tidak boleh diperangi, ya, baru tidak boleh diperangi, bukan. Nah, tapi ada sahnya dulu, kemudian untuk tetap di dalam Islam melakukan dua amalan yang sangat besar tadi, ya. Na'am, barakallahu fikum. Kemudian berdasarkan hadis ini, ya, orang
yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, bahkan dia telah mendirikan salat, ya, dia telah mendirikan salat, namun dia tidak menunaikan zakat, ya. Dia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, tapi dia tidak menunaikan zakat, ya, enggan mengeluarkan zakat, ini boleh diperangi. Ini boleh diperangi berdasarkan hadis ini. Dan ini juga sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, ketika beliau memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Ketika beliau memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Kemudian di dalam hadis ini, ya, kita perhatikan, umirtu, ya, kata Nabi SAW, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. An-nas, ya, di sini an-nas di sini yang dimaksudkan oleh para ulama adalah pengertian secara khusus dan bukan seluruh manusia. Di sini yang dimaksudkan di dalam lafaz an-nas di sini adalah pengertian secara khusus, ya, dan bukan seluruh manusia. Jadi bukan maksudnya aku diperintahkan untuk memerangi manusia muslim atau kafir, bukan seperti itu maksudnya, ya. Tapi di dalam hadis ini adalah pengucapan yang khusus, lafaz yang khusus, ya. Jadi maksudnya adalah aku diperintahkan memerangi manusia, yaitu kaum musyrikin yang memerangi Islam. Kaum musyrikin yang memerangi Islam. Naam. Ini makna yang disampaikan oleh para ulama. Salah satu makna yang disampaikan oleh para ulama. Ya, jadi di sini maksudnya an-nas adalah apa tadi? Kaum musyrikin yang memerangi Islam. Naam. Kemudian di dalam hadis juga disebutkan, ya, kata Nabi SAW, fa'idha fa'alu dzalika, ya, kalau mereka telah melakukan hal-hal tersebut, asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Nah, kalau mereka telah melakukan yang demikian, ya, maka harta dan darahnya terjaga. Dari sini, ya, kita dapatkan bahwasanya hukum asal seorang muslim itu adalah tidak boleh ditumpahkan darahnya. Ya, hukum asal seorang muslim itu tidak boleh ditumpahkan darahnya. Naam. Illa bihaqqil Islam, ya, disebutkan oleh Nabi, kecuali dengan hak-hak Islam. Kecuali dengan hak-hak Islam. Apa saja hak-hak Islam yang menghalalkan, ya, darah seorang muslim, ya, yang membolehkan darah seorang muslim ditumpahkan, ya, ada 3 hal. Ada 3 hal dan ini disebutkan di dalam hadis yang lain. Yang pertama adalah seorang yang telah menikah kemudian dia berzina. Seseorang yang telah menikah kemudian dia berzina. Kemudian yang kedua adalah an-nafsu bin nafs, ya, yang membunuh jiwa yang lain, yang membunuh jiwa yang lain. Lalu yang ketiga adalah apa? Murtad, orang yang keluar dari agamanya, ya. Dan ini disebutkan di dalam sebuah hadis, ya, kata Nabi SAW, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salas. Ya, tidak halal darah seorang muslim yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anni muhammadar rasulullah, yang telah bersyahadat, kecuali dengan salah satu dari 3 hal. Kecuali dari salah satu dari 3 hal. As-sayyibuz zani, yang pertama as-sayyibuz zani, itu tadi, ya, yang telah menikah kemudian berzina. Nah, wan nafsu bin nafs, ya, dan kemudian yang membunuh jiwa yang lain. Nah, kemudian yang ketiga, wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya, yaitu murtad. Al-mufariqu lil jamaah, yang meninggalkan jamaah kaum muslimin. Naam. Jadi ada 3 hak Islam, ya. Inilah yang bisa menghalalkan
darah seorang muslim. Namun hukum asal seorang muslim itu tidak boleh ditumpahkan darahnya, ya, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Dan kita ya di zaman sekarang ini miris, ya, kita terkadang mendapatkan berita, membaca berita, begitu mudahnya darah ditumpahkan, ya, begitu mudahnya seseorang membunuh, bahkan ya membunuh anggota keluarganya sendiri, ya, istri membunuh suami, ya, kemudian suami membunuh istri, anak membunuh ibu, ya, waliyadzubillah, ya. Jadi hukum asal seorang muslim itu tidak boleh ditumpahkan darahnya. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Barakallahu fikum. Kemudian ya kita dapatkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hisabuhum 'alallahi ta'ala. Wa hisabuhum 'alallahi ta'ala. Dan hisabnya ya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hisab mereka itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Kalau kita mendapatkan ada seseorang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kita enggak boleh ya memeranginya. Ya, kita enggak boleh memeranginya. Walaupun misalnya ternyata orang itu adalah orang yang munafik, ya, orang yang menyembunyikan kekufuran. Enggak boleh kita bunuh, enggak boleh kita perangi. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW, ya, yang menimpa sahabat Usamah bin Zaid. Ya, Nabi SAW pernah menegur beliau ketika di medan perang. Ya, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu ya menodongkan pedang kepada orang yang telah mengucapkan syahadat. Kemudian Usamah bin Zaid ya membunuh orang tersebut, karena di medan perang, ya, waktu ditodongkan dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dibunuh masih oleh Usamah bin Zaid. Kemudian kejadian ini dilaporkan oleh sahabat yang lain kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Usamah, wahai Usamah, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Ya, wahai Usamah, apakah engkau membunuhnya? Apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Itu terus diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu terus diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta ya sampai Usama ini ya tamanna, berangan-angan andaikan kalau saat itu belum masuk Islam. Ya, saking Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang terus perkataan itu. Jadi kita enggak boleh, ya, kita enggak boleh membunuh seseorang yang zahirnya telah mengucapkan la ilaha illallah. Ya, kalau dia munafik, wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, ya, hisab mereka itu nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarkan Allah yang tahu tentang perbuatan mereka, ya, kita menghukumi secara zahirnya. Wallahu a'lam bissawab. Faidah hadis, ya, faidah yang bisa kita dapatkan dari hadis ini. Yang pertama, ya, syahadatain, dua kalimat syahadat adalah syarat seseorang masuk ke dalam Islam. Dua kalimat syahadat adalah syarat seseorang masuk ke dalam Islam. Lalu faedah yang kedua dari hadis ini kita dapatkan bahwasannya ya betapa agungnya kedudukan salat dan zakat, yang mana keduanya masuk ke dalam rukun Islam. Keduanya masuk ke dalam rukun Islam. Kemudian yang ketiga, ya, hak-hak Islam yang menghalalkan darah seorang muslim ada 3. Itu tadi, ya, sayyibuz zani, ya, wan nafsu bin nafs, wat tariqu lidinihi al mufariqu lil jamaah. Ada 3 tadi. Naam. Kemudian dijelaskan juga di awal bahwasanya lafaz an-nas di sini adalah lafaz yang umum namun yang dimaksudkan adalah khusus. Lafaz umum namun yang dimaksudkan adalah khusus. Jadi di sini bukan seluruh manusia, tapi terkhusus yaitu orang-orang musyrikin yang memerangi kaum muslimin. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiikum. Baik, kita lanjutkan ke hadis yang selanjutnya. Hadis ke-9. Al-haditsu at-tasi'. An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhrin
radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim rawahul Bukhari wa Muslim. Assalamualaikum. Baik. Barakallahu fikum. Nah, kita masuk ke hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan beliau ini ya telah disebutkan juga bahwasanya beliau ini ya salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau masuk Islamnya terakhiran. Ya, namun beliau ya Allah berikan taufik, Allah berikan kemampuan dan beliau bisa menghafalkan dan bahkan menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau adalah Abdurrahman ibn Sakhr. Abdurrahman ibn Sakhr. Nah, radhiyallahu anhu, dan beliau wafat pada tahun 57 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 57 Hijriah. Wallahu a'lam bis-shawab. Beliau berkata, ya. Beliau berkata, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku larang bagi kalian, maka fajtanibuh, jauhilah, ya, maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian, ya, maka kerjakanlah semampu kalian. Kerjakanlah semampu kalian. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Ya, sesungguhnya kaum-kaum sebelum kalian, ya, itu binasa, atau hal yang membinasakan kaum-kaum sebelum kalian adalah kasratu masailihim, banyaknya mereka bertanya atau banyak bertanya, wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan mereka ya menyelisihi para nabi-nabi mereka menyelisihi para nabi-nabi mereka. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini ya diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari wa Muslim. Hadzal hadits rawahul Bukhari wa Muslim fa huwa minal muttafaqi alaihi. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, dan hadis ini termasuk hadis muttafaqun alaihi. Wal lafdhu li Muslimin, dan hadisnya ini terdapat di dalam Sahih Muslim atau terdapat dalam lafaz milik Al-Imam Muslim. Naam. Hadis ini ya, penyebab adanya hadis ini atau kita katakan asbabul wurud, ya, asbabul wurud. Kalau dalam Al-Qur'an asbabun nuzul. Nah, di dalam hadis disebutkan asbabul wurud. Ya, penyebab adanya hadis ini adalah ya seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban haji, apakah dilakukan sekali saja atau tidak? Apakah dilakukan sekali saja atau tidak? Ya, diceritakan oleh Al-Imam An-Nasa'i atau diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad, dan juga ya di riwayat yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau pernah menceritakan khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah. Faqala, kemudian beliau berkata, ayyuhan nas, innallaha azza wa jalla qad farada alaikumul hajj. Wahai sekalian manusia,
sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas kalian untuk berhaji. Fahujju, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berhajilah kalian. Maka berhajilah kalian. Kemudian ada seorang laki-laki yang berkata, faqala rajulun, ya, ada seorang laki-laki yang berkata, "Aqula amin ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, apakah kita melaksanakannya setiap tahun? Apakah kita melaksanakannya setiap tahun? Kata laki-laki ini. Fasakat. Ya, Nabi SAW, apa yang beliau lakukan? Diam. Nabi SAW diam. Kemudian orang ini kembali mengulang, ya, kembali mengulang pertanyaan yang sama, ya, sampai orang ini mengatakan sebanyak 3 kali. Ya, aku la amin ya Rasulullah. Aku la amin ya Rasulullah. Ya, dikatakan sebanyak 3 kali. Kemudian, ya, Nabi SAW merespon hal tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau qultu na'am la wajabat." Ya. Kalau aku katakan iya, itu menjadi wajib. Kalau aku katakan iya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal itu menjadi wajib. Ya. Wala mastata'tum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu, ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kalian enggak akan mampu, ya, kalian enggak akan mampu melakukan haji, ya, sepanjang tahun. Kalau itu diwajibkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu kalian enggak akan mampu. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Zaruni ma taraktukum fa innama halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim." Ya. Cukuplah bagi kalian apa yang aku perintahkan kepada kalian. Cukuplah bagi kalian apa yang aku perintahkan bagi kalian. Fa innama halaka man kana qablakum, karena sesungguhnya yang binasakan kaum-kaum sebelum kalian adalah banyaknya mereka bertanya. Karena banyak bertanya. Dan karena apa? Karena mereka sering menyelisihi nabi-nabi mereka. Ya, sering menyelisihi nabi-nabi mereka. Fa idza amartukum bi syai' fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku memerintahkan kalian dengan sesuatu, ya, maka kerjakanlah semampu kalian. Kalau diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu oleh Nabi SAW, maka kita kerjakan semampunya. Kemudian Nabi melanjutkan, wa idza nahaitukum an syai' fada'uhu. Ya, kalau aku larang kalian dari sesuatu, maka jangan dikerjakan, ya, jangan dikerjakan, tinggalkanlah, jangan dikerjakan. Kemudian Syekh Saleh Ibn Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah, beliau menyebutkan dalam syarahnya, ya, fil hadithi bayanul wajibi alaina fil amri wan nahi. Di dalam hadis ini disebutkan, ya, bahwasanya Nabi SAW menjelaskan tentang hal-hal yang diwajibkan bagi kita dalam permasalahan perintah dan juga larangan. Ya, Nabi SAW menjelaskan di dalam hadis ini tentang kewajiban di dalam masalah perintah dan larangan. Di dalam larangan ada suatu kewajiban, dan di dalam perintah juga ada suatu kewajiban. Naam. Dan di dalam hadis ini, ya, dalam masalah larangan, Nabi SAW mewajibkan kita untuk apa? Untuk menjauhi larangannya. Ya, Nabi SAW memerintahkan kita untuk menjauhi larangannya. Wal ijtinabu, dan menjauhi adalah at-tarku ma'a muba'adatis sababi al-musilu ilaiha, as-sababi al-musili ilaiha. Ya, dan ijtinab, menjauhi, itu adalah meninggalkan dengan muba'adatu, dengan menjauhi sebab-sebab yang bisa menjerumuskan kita kepadanya. Itulah arti ijtinab.
Ijtinab itu jadi bukan hanya kita meninggalkan larangan tersebut, ya, bukan hanya kita meninggalkan larangan tersebut, namun juga ijtinab adalah kita meninggalkan perkara-perkara yang bisa menghantarkan kita kepada larangan tersebut. Itulah arti menjauhi, ya. Sebagaimana ya yang bisa kita contohkan, contohnya seperti adalah berzina, ya, berzina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Ya, janganlah kalian mendekati zina. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, jangan mendekati zina. Dan kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang perbuatan zina, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang perbuatan zina, ya. Kita bukan hanya diperintahkan untuk menjauhi zina, ya, bukan hanya meninggalkan zina, tapi kita juga diperintahkan untuk menjauhi sebab-sebab yang bisa menghantarkan kepada zina, pacaran, ya, khalwat. Ini enggak boleh, ya, ini enggak boleh. Kenapa? Karena bisa menjerumuskan ke dalam zina. Jadi itu juga harus dijauhi. Bukan artinya kita menjauhi zina, tapi boleh pacaran akhirnya. Kan kita enggak berzina, Ustaz, kita pacaran, katanya misalnya. Kan kita enggak berzina, kita khalwat. Enggak, ya. Kita menjauhi, kita juga menjauhi sebabnya, ya. Kita dilarang minum khamr, haram minum khamr, ya. Kita juga menjauhi sebabnya. Datang ke toko untuk membeli khamr misalnya, ya, atau berkumpul dengan orang-orang yang minum khamr. Ya, kita menjauhi sebabnya. Jadi enggak cukup dengan meninggalkan larangan tersebut, tapi juga meninggalkan perkara-perkara yang menuju kepada hal tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Ya, untuk masalah zina bahkan Nabi SAW pernah bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'adhi mahramin. Ya, janganlah seseorang laki-laki itu berkhalwat, berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali kalau ada mahramnya. Kecuali wanita tersebut ada mahramnya, ya. Jadi nggak boleh, ya, berdua-duaan. Ini juga termasuk, ya, dalam bab haramnya pacaran. Nggak boleh pacaran, ya, nggak boleh pacaran. Nah, alhamdulillah di sini santri-santri, ya, terjaga dari yang namanya pacaran, ya, nggak apalagi, ya, nggak ada HP, nggak ada ini, alhamdulillah, ya, terjaga, insya Allah terjaga, bisa menambah keimanan, ya, bisa menambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada saatnya, ya, nanti ada saatnya. Nggak kenal pacarannya setelah halal, ya, setelah menikah. Sabar, belajar aja, belajar dulu, belajar, ya, rajin-rajin, nggak usah dipikirkan, ya, nggak usah dipikirkan nanti. Sekarang belajar dulu. Barakallahu fiikum. Nah, kemudian ini dalam masalah larangan, dalam masalah larangan. Dalam masalah perintah, ya, dalam masalah perintah, Nabi SAW juga mewajibkan kita atas sesuatu, ya. Nabi SAW dalam masalah perintah mewajibkan kita untuk melakukannya semampunya, untuk melakukannya semampunya. Jadi perintah ini mu'allaqun bil istita'ah. Kalau perintah, ya, dari Allah dan dari Rasulnya, ini apa namanya? Ini dia itu mu'allaq, dia itu terkait dengan istita'ah, dengan kemampuan, ya. Banyak kita dapatkan di dalam agama Islam ini, ya, tentang kewajiban. Ya, kata Nabi SAW, "Sholli madza qa'iman," ya. As-sallu qa'iman. Salatlah kalian dengan berdiri, dengan keadaan berdiri, ya. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau engkau tidak sanggup, ya, maka dengan keadaan duduk, ya. Fa illam tastati fa ala jambin, ya. Kalau enggak sanggup, dalam keadaan berbaring, ya. Dan masih banyak lagi, ya, apa namanya, yang kita lakukan sesuai dengan kemampuan, ya, sesuai dengan istita'ah, Nah, jadi kalau dalam masalah larangan, ya,
kita diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjauhi. Dan menjauhi ini tadi di sini adalah dengan menjauhi sebab dan juga menjauhi perkara tersebut. Nah, kemudian dalam masalah perintah kita diwajibkan untuk melakukan semampunya, ya. Kita diwajibkan untuk melakukan semampunya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim, ya, sesungguhnya yang membinasakan kaum sebelum kalian adalah karena mereka banyak bertanya, dan di sini ya Nabi SAW pernah bersabda juga di dalam hadis yang lain bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala membenci beberapa hal. Allah Subhanahu Wa Taala membenci beberapa hal. Wa kariha lakum qila wa qal, ya. Allah Subhanahu Wa Taala membenci ya perkara-perkara atau kabar-kabar burung, qila wa qal, katanya ya, enggak pasti. Ini Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka. Wa kasratus soal, ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala membenci wa kasratus soal, banyak bertanya, ya, banyak bertanya. Wa idaatul mal, ya, dan juga menghambur-hamburkan harta, ya. Allah Subhanahu Wa Taala membenci beberapa hal ini, ya. Jadi kita jangan sering-sering banyak bertanya. Pertanyaannya, apakah pertanyaan di sini adalah semua pertanyaan, ya? Apakah pertanyaan di sini itu maksudnya adalah semua pertanyaan? Enggak, ya. Yang dimaksudkan di sini adalah pertanyaan yang tidak pada tempatnya, ya. Pertanyaan yang terlarang. Inilah yang dimaksud di sini, banyak bertanya, ya. Pertanyaan yang terlarang. Kalau misalnya antum ya ingin bertanya sesuatu yang bermanfaat untuk menuntut ilmu, dengan pertanyaan tersebut ya bisa mendekatkan diri kepada Allah, bagus, ya, bagus. Tapi juga kalau misalnya pertanyaannya ditanyakan terlalu sering, ya, bahkan pertanyaan yang terlarang, ya, ini maka sebagaimana sabda Nabi tadi, ya, hati-hati. Kenapa? Karena inilah penyebab binasanya umat-umat terdahulu. Nah, lantas apa saja pertanyaan-pertanyaan yang terlarang, ya? Apa saja pertanyaan-pertanyaan yang terlarang? Misaluhu, contohnya adalah bertanya tentang perkara yang tidak dibutuhkan. Ini yang pertama, ya. Bertanya tentang perkara-perkara yang tidak dibutuhkan oleh yang bertanya. Contoh, ya. Kita bertanya kepada seseorang, Ustadz, apa hukumnya berkurban dengan dinosaurus, ya? Apa hukumnya berkurban dengan sesuatu yang nggak penting, ya, nggak penting. Kemudian dia misalnya bertanya tentang apa hukum sholat di Jupiter misalnya. Tahu Jupiter? Tahu, ya, salah satu planet, ya, atau di Saturnus, atau misalnya di Mars gitu. Apa hukumnya? Padahal dia bukan astronot, ya, dia bukan seseorang yang pergi ke sana gitu. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak diperlukan oleh penanya. Nah, ya, jadi tidak perlu dipertanyakan soal-soal seperti itu, ya, tidak perlu dipertanyakan soal-soal seperti itu. Kemudian, ya, yang kedua, bertanya dengan pertanyaan yang bisa menimbulkan masalah, ya. Bertanya dengan pertanyaan yang bisa menimbulkan masalah. Ada yang bisa kasih contoh, anak-anak SW? Bertanya yang bisa menimbulkan masalah. Masya Allah, Ibrahim. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, contohnya seperti kisahnya siapa? Bani Israel, ya, di dalam Al-Quran ketika bertanya kepada Nabi Musa,
Padahal Nabi Musa ya memerintahkan mereka untuk menyembelih seekor sapi. Sudah, itu aja. Sembelihlah seekor sapi. Tapi ditanya apa warnanya, ya. Terus sudah dikasih tahu warnanya, apa sifatnya, ya. Akhirnya mereka kesusahan sendiri. Ya, di dalam tafsirnya disebutkan bahwasanya sapi yang benar-benar mempunyai sifat seperti yang Allah jelaskan itu cuma ada satu. Itu cuma ada satu di situ, ya. Mereka bertanya menyusahkan diri mereka sendiri, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, la tas'alu an asya'a in tubadalakum tasukum. Janganlah kalian bertanya sesuatu, kalau kalian bertanya justru menyusahkan diri kalian sendiri, ya, menyusahkan diri kalian sendiri. Contoh lagi, ini biasanya didapatkan di dalam kelas, ya, anak-anak di dalam kelas. Ustadznya ngasih soal 10. Ustadznya ngasih soal 10 soal, ya. Terus ditanya, Ustadz, cuman 10. Nah, ini nyari masalah ini, ya. Ini nyari masalah. Dikasih 10 sudah, ya, bersyukur. Sudah 10 berarti, ya. Kalau mau lebih nanti, ya. Akhirnya benar, begitu ditanyakan seperti itu akhirnya ditambah. Yang lainnya sudah senang karena pertanyaan ini tadi, satu anak ini akhirnya semuanya susah. Ini anak ini 10 soal aja belum tentu kejawab semua, mau ditambah lagi, ya. Dan yang lain-lainnya jangan. Jadi kalau misalnya ustadznya sudah jelaskan atau ustadznya sudah ngasih soal, misalnya tuliskan dalilnya untuk anak-anak SMP misalnya. Sebutkan dalil zakat misalnya. Nggak usah kalian tanya, Ustadz, dalilnya pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Ya, nggak usah. Ya, nggak usah ditanya. Ya, sudah tuliskan dalilnya, ya, gitu. Jadi ini bisa dipahami, ya. Ya, adik-adik yang baru, ya, insya Allah nggak apa-apa, ini bertahap, ya. Alhamdulillah di sini tahu, insya Allah. Barakallahu fikum. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, bertanya tentang hal yang Allah sembunyikan, ya, bertanya tentang hal yang Allah sembunyikan atau sesuatu yang Allah sembunyikan. Contohnya apa? Apa, Sultan? Yang di dalam Al-Quran. Barakallahu fikum, ya, tentang ruh, ya, bertanya tentang ruh, ya. Wa yas'alunaka 'anir ruh, ya, bertanya tentang ruh. Gimana ruh itu? Ya. Enggak tahu gitu, ya. Kemudian bertanya tentang kapan kiamat, ya. Kapan kiamat? Ustadz, kapan kiamat? Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il, ya. Kalau ditanya seperti itu, paling kan itu jawabannya, ya. Yang bertanya itu enggak lebih tahu daripada yang ditanya. Nggak ada yang tahu, ya, itu semuanya amrun ghaibi, ya, perkara gaib, nggak ada yang tahu. Itu contoh-contohnya tadi. Kemudian yang keempat, ya, termasuk pertanyaan-pertanyaan yang terlarang adalah bertanya tentang sesuatu yang halal atau sesuatu yang haram. Yang didiamkan oleh syariat. Yang didiamkan oleh syariat. Gimana maksudnya? Bertanya tentang sesuatu yang halal atau haram yang didiamkan oleh syariat. Contohnya seperti kisah sahabat tadi yang bertanya kepada Rasul SAW tentang haji, ya, tentang haji. Nabi SAW mengatakan diwajibkan bagi kalian haji, ya, nggak usah ditanya lagi apakah setiap tahun, ya. Tidak perlu ditanyakan, ya, hal-hal seperti itu, ya. Bahkan, ya, di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Inna a'zamal muslimina jurman, ya, sesungguhnya a'zamal muslimina jurman, kaum muslimin, orang muslimin yang paling besar jurman, kejahatannya, ya, yang paling besar kejahatannya adalah orang yang bertanya sesuatu yang halal, dan dengan pertanyaan itu sesuatu itu jadi diharamkan. Seseorang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan, yang halal, ya, tapi dengan pertanyaan dia itu akhirnya menjadi haram, ya, menjadi haram. Ini azim, ya, makanya kita perlu tahu, kita belajar juga bagaimana adab-adab
bertanya, ya, adab-adab bertanya ini penting, ya, ini penting. Di samping kita seorang penuntut ilmu, ya, adab-adab bertanya ini penting. Kenapa? Kalau enggak akan terjadi faudo, kekacauan nanti dari pertanyaan ini, Oleh sebab itu, ya, nanti kita bahas adab-adab bertanya insyaallah dalam waktu dekat. Naam. Insyaallah kita azan dulu, ya, kita cukupkan sampai di sini. Setelah azan kita lanjutkan sedikit. Naam, barakallahu fikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. InsyaAllah kita lanjutkan sedikit. Barakallahu fikum. Perkara yang kelima, ya, yang termasuk dalam pertanyaan yang terlarang adalah bertanya kepada ahli ilmu, ya, untuk mencari hal-hal yang paling mudah, ya, bertanya kepada ahli ilmu untuk mencari hal-hal yang paling mudah. Contohnya gimana? Fulan pergi ke Ustadz Fulan, ya, Fulan pergi ke Ustadz Fulan, bertanya tentang suatu masalah agama, hukum suatu masalah. Ternyata Ustaz Fulan ngomongnya hukum ini haram, hukum ini
haram. Dia nggak puas dengan pernyataan tersebut, ya. Akhirnya dia mencari ustadz yang lain, ya. Mencari ustadz yang lain untuk mengatakan misalnya makruh atau halal, atau ya semisalnya. Tujuannya apa? Yang intinya adalah sesuai dengan hawa nafsunya, ya. Intinya sesuai dengan hawa nafsunya. Saat ustadz fulan mengatakan haram, ini nggak sesuai dengan hawa nafsunya, ya, nggak sesuai dengan hawa nafsunya. Akhirnya mencari ustadz yang lain, ya, untuk mencari yang mudah. Kalau ini dilakukan terus-terusan, ya, ini bisa merusak agama seseorang. Ini bisa merusak agama seseorang. Jadi, ya, janganlah kita melakukan, ya, pertanyaan-pertanyaan yang terlarang tadi, ya, yang terlarang tadi. Jadi kita mesti bijak, ya, harus bijak juga dalam masalah bertanya. Barakallahu fiikum. Kemudian, ya, yang tidak kalah penting juga adalah masalah adab bertanya, ya, masalah adab bertanya. Bagaimana adab kita dalam bertanya? Naam. Tentunya, ya, adab dalam bertanya, ya. Yang pertama, kita tidak datang dengan pertanyaan yang terlarang seperti yang telah disebutkan tadi, ya. Kita nggak bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan tadi, yang terlarang tadi. Naam. Kemudian yang kedua, ya, yang menjadi tolak ukur juga, ya, menjadi adab juga dalam bertanya adalah kita bertanya seperlunya, ya, kita bertanya seperlunya. Oleh sebab itu, ya, sahabat Nabi SAW itu nggak banyak bertanya kepada Nabi SAW, ya. Dan mereka itu sangat-sangat senang kalau ada seorang Arab Badui yang bertanya. Mereka sangat senang. Mereka segan kepada Nabi SAW. Sampai ingin bertanya aja segan, ya. Tapi kalau Arab Badui nggak ada segan-segannya, ya, nggak ada segan-segannya. Bahkan pernah kejadian Nabi SAW ditarik ridanya oleh Arab Badui, ya, ditarik ridanya oleh Arab Badui. Nah, sahabat yang melihat ini kurang ajar, ya, kurang ajar kepada Nabi seperti itu. Kemudian dia bertanya, meminta kepada Nabi SAW, ya. Kalau ada Arab Badui, para sahabat senang dan mereka mendengarkan pertanyaan Arab Badui tersebut. Mereka mendapatkan ilmu dengan tidak bertanya duluan, Ya, jadi adab yang kedua ini adalah bertanya jika perlu, bertanya seperlunya saja. Nah, kemudian adab yang ketiga juga, ya, yang tidak lepas harus kita perhatikan adalah kita memperbaiki, ya, niat kita dalam bertanya. Ini penting, ya. Kita bertanya itu untuk apa? Ya, kita bertanya itu untuk apa? Apakah kita bertanya itu untuk membuat masalah? Ya, apakah kita bertanya itu untuk memecah belah umat, memecah belah ustadz, ya? Sedang majelis misalnya, ya. Kemudian dalam sesi tanya jawab, Ustadz, pendapat fulan gini. Gimana menurut Ustadz? Ini bukan beradab, ya. Ini tidak beradab. Nah, dan ini pernah kejadian, ya, disampaikan oleh Syekh Saleh Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah. Beliau menceritakan tentang kajian Syekh bin Bas saat beliau, ya, berada di majelis Syekh bin Bas. Beliau ditanya tentang pendapat ana lupa antara Syekh bin Bas atau Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, beliau ditanya pendapat tentang fulan, ya, di hadapan khalayak. Ustadz, fulan bagaimana di depan khalayak ramai? Syekh Utsaimin tidak menjawab pertanyaan itu, ya. Syekh Utsaimin tidak menjawab pertanyaan itu. Dia bertanya, ya, dia bertanya di majelis, Ustadz, Syekh, ma ra'yuka fi hada fulan? Nah, apa pendapatmu tentang fulan? Kemudian apa yang dilakukan Syekh? Ada soal yang lain? Ada soal yang lain. Nah, beliau menjawabkan pertanyaan itu. Kemudian diulangi lagi oleh fulan ini, pertanyaan yang sama. Dan Syekh Utsaimin menegur, ya, menegur itu tidak layak dilakukan di hadapan
khalayak ramai, dan ini juga bukan adab dalam bertanya. Nah, wallahu a'lam bissawab ya. Jadi kita harus memperbaiki niat saat bertanya ya, memperbaiki niat saat bertanya dengan pertanyaan yang baik ya, dengan pertanyaan yang baik. Bisa jadi ya ada orang-orang yang mengamalkan ya fatwa dari pertanyaan tersebut. Apa hasilnya? Antum ikut andil dalam mendapatkan pahala. Ya, antum ikut andil dalam mendapatkan pahala. Oleh sebab itu ya, kalau ingin bertanya, bertanya dengan pertanyaan yang baik. Nah, kemudian ya yang disampaikan juga oleh Syekh Utsaimin hafizahullah dalam adab bertanya adalah hendaknya memulai bertanya dengan mendoakan ya, mendoakan yang akan ditanya, mendoakan syekh, mendoakan ustadz ya, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan ya syekh ya, kemudian baru bertanya ya, mendoakan terlebih dahulu kemudian baru bertanya ya. Termasuk adab bertanya juga adalah melihat keadaan yang ditanya ya, melihat keadaan yang ditanya. Alangkah baiknya kalau misalnya seseorang ustadz misalnya lagi berjalan ya, lagi berjalan apalagi di tengah terik matahari ya, jangan bertanya saat itu, namun biarkan dulu sampai duduk atau biarkan sampai keadaannya lebih baik. Atau misalnya antum melihat ya guru antum ya, adik-adik SW sekalian ini yang masih baru-baru yang mungkin semangat bertanya, masya Allah ya, antum lihat misalnya muka guru antum lelah, capek ya, jangan langsung ditanya ya, dibiarkan dulu sebentar sampai kelihatan sudah nyaman, baru tanya dengan pertanyaan yang baik, ya, dan pertanyaan yang bermanfaat ya, pertanyaan yang bermanfaat ya. Semoga insya Allah dari sini kita bisa saling nasihat menasihati dalam kebaikan. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan ya, ana memohon maaf kepada jamaah sekalian dan kepada Allah ana memohon ampun. Ini semuanya karena kekurangan ana pribadi. Nah, barakallahu fikum. Kita tutup majelis ini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.